Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenankan kepada kita mendapatkan 16 hari di bulan Ramadan ini. Ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para salaf kita, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka saling menunggu, menanti bulan Ramadan. Dan bahkan ada sebuah asar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan ada dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia. Kemudian sahabat yang hidup ketika itu bermimpi. Ketika dalam mimpinya bertemu dengan dua sahabat yang telah meninggal dunia tersebut. Sahabat yang pertama meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala fisabilillah. Dan yang kedua, meninggal dunianya setahun setelah mereka ikut jihad bersama. Tapi setahun lebih lama dan tidak meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meninggalnya mungkin di kamarnya ataupun di kasurnya. Tidak di jalan atau tidak di dalam jihad fisabilillah. Tetapi sahabat yang bermimpi ini sangat merasakan heran. Karena sahabat yang kedua yang tidak meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa lebih unggul masuk ke surganya Allah. Lebih dahulu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sahabat yang meninggal di dalam peperangan. Maka mereka semua yang merasa asing dengan kejadian tersebut. Maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang mimpi mereka. Kenapa kok sahabat yang kedua ini bisa masuk lebih dahulu ke surga daripada yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan perkataan yang sangat menunjukkan kebesaran sebuah amalan yang dilakukan oleh sahabat yang kedua, yang lebih yang tidak dilakukan oleh sahabat yang pertama. Rasul SAW menyebutkan, bukankah dia qad shalla kada min ar-raka'at. Rasul SAW menyebutkan jumlah rakaat dari rakaat yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Bukankah dia telah melakukan sekian rakaat yang tidak dilakukan oleh sahabat yang pertama? Yang kedua, bukankah sahabat yang kedua ini adrakar Ramadan wa shama Ramadan? Bukankah yang sahabat kedua ini juga mendapatkan bulan Ramadan dan kemudian puasa di bulan Ramadan? Allahu Akbar. Begitu hebatnya Ramadan. Begitu hebatnya bulan Ramadan bagi orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan memanfaatkan bulan tersebut dengan pemanfaat yang sangat baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kehebatan bulan Ramadan. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana kaum sebelum kita berpuasa. Tapi berbedanya puasa kita dengan kaum sebelumnya adalah puasa kita di bulan Ramadan. Puasa kita di bulan Ramadan. Kalau kaum yang lain dari kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasanya enggak mesti di bulan Ramadan. Seperti syariat Nabi Ismail, puasanya di tanggal 10 Muharram, di tanggal Ashura. Maka wajib bagi Bani Ismail untuk berpuasa di tanggal tersebut. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW diberikan spesial, diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang sangat besar. Bulan yang sangat besar.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu adalah hari yang terhitung. Hari yang terhitung antara 29 dan 30 hari. Hari yang sangat sedikit. Hari yang sangat sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang yang sakit, yang enggak bisa puasa. Orang yang sakit atau orang yang safar, maka dia hitung hari-hari yang dia tinggalkan. Hari-hari yang ditinggalkan. Perhatikan di dalam ayat ini dengan ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengulang faman kana maridan aw ala safarin. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali di ayat ini dan di ayat setelahnya. Apa perbedaan di antara kedua itu? Di ayat ini berkaitan tentang apa? Ikhtiar. Ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu mereka baru pertama kali mendapatkan wajib puasa 1 bulan penuh. Maka akan sangat berat bagi mereka. Maka akan sangat berat bagi mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum terbiasa puasa 1 bulan penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ikhtiar kepada mereka. Kalau seandainya mereka enggak puasa, maka bagi mereka ada wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala lanjutkan faman tatawwa'a khairan lah. Barang siapa yang membayar fidyah tersebut, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau yang berpuasa, maka itu jauh lebih baik daripada yang tidak berpuasa yang membayar fidyah. Ketika itu diberikan ikhtiar. Kenapa? Karena ketika itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum terbiasa dengan puasa. Karena mereka baru mendapatkan kewajibannya bulan puasa di tahun 2 Hijriah. Maka di antara mereka mungkin ada yang nggak sanggup, ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang safar. Maka mereka ganti dengan fidyah. Mereka ganti dengan fidyah. Tapi apakah hal tersebut tetap bakin? Apakah hal tersebut tetap ditetapkan dalam agama kita? Atau dalam keadaan khusus, atau Allah Subhanahu wa taala hapus hukum tersebut? Maka kita lihat di ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Yang dimana Al-Qur'an fungsinya adalah sebagai huda dan juga furqan. Ini fungsinya Al-Qur'anul Karim. Kemudian, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan tegas, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa, tidak ada lagi pilihan. Tidak lagi ada pilihan baginya. Tidak lagi ada pilihan untuk berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan kalau seandainya dia sakit atau dia safar, maka dia harus hitung hari tersebut dan dia ganti. Dan dia ganti, dia qadha. Dia qadha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayatnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Insyaallah ini sebuah ayat yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita kemudahan bukan kesusahan. Mungkin di antara kita akan berkata, "Ustaz, bukankah lebih mudah itu membayar fidyah daripada puasa? Bukankah yang membayar fidyah itu lebih mudah, gak perlu kelaparan? Tidak perlu kelaparan baginya. Maka dia tinggal bayar, dia tinggal keluarkan uangnya. Kemudian dia bebas dari kewajiban bulan Ramadan." Apakah demikian itu yang yusr? Apakah demikian itu yang mudah? Jawabannya tidak. Maka jauh yang lebih mudah adalah berpuasa daripada membayar. Karena di antara kita ada yang tidak sanggup untuk membayar setiap makan, setiap harinya, apalagi dalam keadaan safar, apalagi dalam keadaan sakit, yang dimana mereka butuh keluar uang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan yuridullahu bikumul yusra wala bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kebaikan bagi kita semuanya, kemudahan bagi kita semuanya. Maka bagi kita jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Jangan kita bermudahan untuk meninggalkan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan adalah puasa yang wajib bagi kita lakukan, dan juga itu termasuk rukun Islam kita yang keempat. Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara.
Pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat ada wasaumur Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka puasa di bulan Ramadan bukanlah hal yang sangat ringan untuk kita tinggalkan. Bukan hal yang sangat ringan bagi kita tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka kita harus bisa mendapatkan puasa Ramadan dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa di bulan Ramadan adalah menunjukkan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan ayat setelah ayat ini. Menjelaskan apa? Ayat setelah menjelaskan tentang permasalahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala selipkan terlebih dahulu sesuatu ayat yang baru nanti setelahnya tersebut membahas lagi bulan Ramadan. Membahas lagi puasa di bulan Ramadan. Dengan ayat yang sangat indah, yang sangat kita merasakan ingin untuk mendapatkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang permasalahan puasa, beliau selipkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau seandainya hambaku bertanya tentang diriku, maka sungguhnya aku adalah sangat dekat. Maka di sini, di ayat ini menunjukkan sebuah qarina yang sangat besar. Orang-orang yang puasa, orang-orang yang saum itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala atafkan dengan permasalahan ini. Allah selipkan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa ta'ala dekat bersama dengan orang yang puasa. Sangat dekat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelahnya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan menajabkan, aku akan kabulkan bagi siapa saja yang berdoa, siapa aja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita lihat yang hadis yang lain. Melihat dalil yang lain itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun da'wa la yurad. Ada 3 dakwah doa yang tidak ditolak. Ada 3 yang tidak ditolak. Salah satunya adalah dakwah as-saum atau dakwah as-saim. Ad-dakwah as-saim. Doanya orang yang berpuasa. Maka sangat dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kita di hari puasa. Janganlah kita pelit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita malas, janganlah kita menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut adalah hal-hal yang biasa diperbuat oleh orang munafik. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pengampunan. Supaya kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan sampai kita mendapatkan sebuah ancaman yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis yang lain menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doanya malaikat Jibril tentang perkara raghima anfun rajulin. Celaka seseorang man adraka Ramadan falam yughfarullah. Dia mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maka sangat celaka. Dan bahkan kalau kita nyebut pertama hadis itu di mana malaikat Jibril berdoa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amin." Allahu akbar. Maka bulan Ramadan harusnya kita banyak beristighfar kepada Allah. Bulan Ramadan kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti ketika kita dekat dengan malam Lailatul Qadar. Maka bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Doa tersebut kita baca senantiasa kita baca di malam-malam Lailatul Qadar. Supaya kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menyebutkan kalau seandainya di bulan Ramadan kita tidak diampuni oleh Allah,
kita tidak diampuni oleh Allah, maka akan sangat mustahil di bulan selain Ramadan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dibuka pintu keberkahan, pintu kebaikan yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan bulan tersebut, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lain yang di bawah daripada bulan Ramadan? Maka segeralah kita bertaubat kepada Allah. Maka bersegeralah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada bulan Ramadan, mumpung masih ada 14 hari ataupun 13 hari lagi, supaya kita mendapatkan fadilah yang begitu besar dari bulan Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقيم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يحسن ظن بك. اللهم اجعلنا ممن يحسن ظن بك. اللهم اجعلنا ممن يحسن ظن بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.